Assalamualaikum teman-teman Milanisti semua, ketemu lagi dengan Maestroza Channel. Sebelum nonton video-video kita, jangan lupa untuk di subscribe dan tonton videonya sampai habis ya, supaya Maestroza bisa terus semangat berbagi info tentang klub kesayangan kita, AC Milan. Ketidakpastian mengelilingi masa depan Divock Origi seiring upaya AC Milan dalam merealisasikan transfernya sejak awal musim panas. Namun, meskipun usaha telah dilakukan, tampaknya belum ada tawaran konkret yang menghampiri sang striker. Origi yang pada masa lalu pernah menjadi harapan utama kini menemui masa-masa sulit dalam karir sepak bolanya. Penampilannya di musim pertamanya bersama Milan terbilang mengecewakan, hanya mampu mencetak 2 gol. Akibatnya, Origi telah dinyatakan sebagai bagian yang tidak lagi terakomodasi dalam rencana tim. Namun keputusan untuk melepas Origi bukanlah tugas yang mudah bagi Rossoneri. Meskipun sudah diumumkan sejak bulan Juni bahwa Origi tidak lagi masuk dalam perhitungan tim, nyatanya hingga saat ini belum ada tawaran resmi yang mengalir untuk mendapatkan jasanya di musim panas ini. Dampaknya, sang pemain tetap berpeluang bertahan di klub, namun dengan risiko tetap berada di luar daftar pemain yang akan diturunkan. Hal ini berarti bahwa Origi yang kini telah memasuki usia 28 tahun bersama rekan-rekannya harus aktif mencari peluang di klub lain untuk mendapatkan menit bermain yang diinginkan di musim yang akan datang. Dalam situasi ini, AC Milan nampaknya bersedia melepas sang pemain dengan kompensasi yang tidak seberapa besar, mungkin hanya sebagai langkah untuk membersihkan skuad. Mungkin saja langkah ini akan mendapatkan respon positif dari klub lain, terutama mengingat persyaratan transfer yang lebih terjangkau. Dengan hanya 1 minggu tersisa dalam jendela transfer musim panas, fokus tertuju pada pergerakan Romelu Lukaku yang sedang mencari peluang pindah dari Chelsea. Corriere della Sera merilis sorotan mengenai langkah-langkah yang diambil oleh striker Belgia berusia 30 tahun ini dalam mencari kesempatan baru di Serie A. Lukaku telah menjadi salah satu perbincangan utama dalam bursa transfer musim panas di Serie A. Ia memasuki periode ini dengan dilema mengenai masa depannya. Pada awalnya, nampaknya ia akan kembali ke Inter Milan. Namun situasinya berubah drastis ketika bermunculan laporan yang mengindikasikan bahwa ia tengah menjalin perundingan rahasia dengan Juventus. Negosiasi antara Nyonya Tua dan Chelsea dilakukan untuk mencari solusi kesepakatan yang melibatkan Romelu Lukaku dan Dusan Vlahovic. Namun striker Serbia tersebut tampaknya enggan meninggalkan Turin saat ini, sehingga rencana transfer ini terhenti di kota Piedmont. Sebagaimana dilaporkan oleh Corriere della Sera melalui TMW, pengacara Romelu Lukaku, Sebastian Ledure, telah menghubungi AC Milan dan AS Roma dalam beberapa hari terakhir untuk mendiskusikan peluang transfer pemain ini sebelum penutupan jendela transfer musim panas. Tanggapan dari kedua klub berbeda. AC Milan dengan tegas menolak pendekatan tersebut, menunjukkan ketidaksediaan mereka untuk menambahkan Lukaku ke dalam skuad Pioli yang sedang berkembang. Sementara itu, AS Roma justru memberi respon lebih positif, terbuka untuk membahas kemungkinan kesepakatan. AC Milan sendiri dalam beberapa hari terakhir lebih ingin mendatangkan striker milik FC Porto, Mehdi Taremi. Meski sudah mencapai kesepakatan dengan pemain, Rossoneri belum sepakat perihal harga yang dipatok klub raksasa Portugal untuk striker asal Iran tersebut. Performa brilian Tijani Reinders dalam laga perdana melawan Bologna telah menuai banjir pujian. Salah satu yang memberikan pujian adalah Alessandro Costacurta, sang legenda yang secara khusus menyoroti sisi positif dari permainan pemain muda tersebut. Stadio Renato Dell'Ara menjadi saksi debut Reinders di Serie A ketika Milan meraih kemenangan 2-0. Di laga ini, peran pentingnya di lini tengah sangat terasa, berkolaborasi dengan Rade Krunic di sektor tengah dan Ruben Loftus-Cheek di posisi lainnya. Dalam sebuah segmen di Sky, Costacurta memberikan pandangannya mengenai penampilan gemilang pemain asal Belanda ini. Komentar-komentar tersebut telah diteruskan oleh Pianeta Milan. Dia sangat cerdas dalam bermain, dan yang tak kalah penting, ia mampu meningkatkan performa tim secara keseluruhan. Pemain Belanda yang pernah bermain bersama saya memiliki karakteristik ini.
Mereka memiliki pemahaman mendalam tentang bagaimana sepak bola harus dimainkan. Apa yang membedakan mereka? Kemampuan mereka dalam membaca situasi. Semua ini membuat mereka berada di level yang lebih maju, ujar Costa Curta. Dengan kata lain, gelandang baru yang kini memperkuat AC Milan ini menunjukkan kemiripan dalam gaya permainannya dengan rekan-rekan senegaranya yang sebelumnya juga pernah memperkuat tim ini. Nama-nama besar seperti Frank Rijkaard dan Ruud Gullit serta Marco van Basten memiliki ciri-ciri serupa dengan apa yang ditunjukkan oleh Rangers. Tentu saja, perjalanan Rangers masih awal dan tantangan yang dihadapinya akan semakin berat seiring berjalannya waktu. Namun, tanda-tanda positif yang muncul dari penampilannya di Reggio Emilia memberikan harapan akan kontribusi berarti yang dapat ia berikan kepada tim ini. Dengan dukungan dan kerja keras, Tijani Rangers memiliki potensi untuk menciptakan jejaknya sendiri dalam sejarah I Rossoneri. Kabar menarik datang dari bursa transfer di mana AC Milan dikabarkan telah menghidupkan kembali minat mereka untuk merekrut Mehdi Taremi dari FC Porto. Tidak menutup kemungkinan bahwa kesepakatan ini dapat terwujud menjelang penutupan jendela transfer. Demikian seperti yang diungkapkan dalam sebuah laporan terbaru. Laporan yang dirilis oleh Ebola memaparkan bahwa Mehdi Taremi tengah mengalami awal musim yang tidak sesuai dengan ekspektasi. Formanya pun menuai tanda tanya. Dan banyak pihak mempertanyakan apakah pemain asal Iran ini masih pantas berada dalam starting line up di bawah komando Sergio Conceição. Penampilannya dalam beberapa pertandingan terakhir, termasuk melawan Benfica di Piala Super Candido de Oliveira, serta pertandingan melawan Moreirense dan Firenze, belum mencerminkan level performa yang diharapkan oleh para penggemar dan pihak klub. Keadaan ini membuat terdapat dugaan bahwa konsentrasi Taremi telah terganggu. Minat dari beberapa klub juga turut berperan dalam membingungkan pikirannya. Salah satunya adalah AC Milan, yang dalam beberapa waktu terakhir menghubungi orang terdekat sang pemain dalam upaya untuk memperlunak tuntutan harga Porto sekitar 30 juta euro. Laporan Ebola juga mencatat bahwa pendekatan dari AC Milan dan sebelumnya dari Inter dan Tottenham Hotspur seakan telah mengacaukan alam bawah sadar Taremi. Ini tercermin dalam performanya di lapangan yang menunjukkan adanya krisis kepercayaan yang jelas. Sumber-sumber di Italia mengungkapkan bahwa Taremi telah mencapai kesepakatan dengan AC Milan mengenai persyaratan pribadi. Namun manajemen Milan tidak berniat membayar lebih dari kisaran 12-15 juta euro mengingat kontrak Taremi akan berakhir pada tahun 2024. Demikian informasi dunia sepak bola terupdate hari ini. Untuk kamu yang gak mau ketinggalan seputar informasi sepak bola Eropa, silahkan like, subscribe, dan share video ini. Terima kasih.